Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Aryani Widyastuti dari TK Desaku Jatisari Kebumen, Jawa Tengah. Saya CGP Angkatan 8 dari BPKP Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Saya pun menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya tidak pernah mempedulikan apakah murid benar-benar paham tentang materi yang saya sampaikan. Sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Saya pun sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak terlahir dengan unik, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau berpusat pada anak. Selanjutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan tetap berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas seorang guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya. Seorang guru harus selalu bisa menjadi teladan atau contoh bagi semua muridnya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.
Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.